Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Buana dari kelas Sastra dan Bahasa Arab A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen saya yang berjudul Sultan Anak Emas, di mana cerpen saya ini terdapat makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif adalah makna yang memiliki kata kias atau makna yang bukan sebenarnya, sedangkan makna denotatif itu memiliki arti makna yang sebenarnya. Dari judul cerpen saya sendiri ini memiliki menceritakan seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan dan anak kesayangan anak kesayangan sekaligus anak sematawayang dalam keluarga ini. Yang pertama saya akan menjelaskan kata per kata. Nah, dari judul saya sendiri itu makna denotatif dari anak emas. Anak emas sendiri itu memiliki arti anak kesayangan atau anak kebanggaan. Si Sultan ini sangat disayangi dalam keluarganya karena anak tunggal sekaligus anak paling disayang dalam keluarganya. Kemudian pada paragraf pertama di cerpen saya ini menceritakan bahwa ada kata berdarah biru. Nah, di sini berdarah biru itu sendiri memiliki arti, yaitu memiliki arti bahwa si Sultan ini terlahir dari keluarga bangsawan atau terlahir dari keluarga keturunan bangsawan. Kemudian per kalimat, yaitu di dalam cerpen saya ini tidak terlalu banyak menjelaskan tentang kaidah-kaidah bahasa, karena pada cerpen saya ini terdapat atau banyak menggunakan sanjak saja. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa ada salah satu contoh dalam cerpen saya ini yang menggunakan kaidah bahasa. Contohnya seperti yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu sya'a Muhammadun ila amamal bait. Di mana sya'a itu sendiri itu fi'il madhi dan Muhammad itu sebagai fa'il, kemudian amamal bait itu sebagai maf'ulnya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan paragraf per paragraf. Pada paragraf pertama itu menjelaskan bahwa kehidupan orang tuanya Sultan, yaitu bapaknya yang bernama Muhammad Attallah dan ibunya yang bernama Aminah. Di situ mereka ini dijodohkan oleh keluarga mereka. Terus untuk paragraf keduanya itu menjelaskan awal mulanya mereka kenal atau mereka ta'aruf setelah mereka bersama, kedua orang tua Sultan bersama. Kemudian pada paragraf ketiga itu menceritakan setelah mereka melalui proses ta'aruf, kemudian mereka berselang waktu 2 minggu mereka menikah, kemudian membangun rumah dan mereka tinggal di sana. Nah, selanjutnya pada paragraf keempat itu menceritakan proses hamil Nur Aminah sampai proses melahirkannya. Pada paragraf kelima itu menceritakan lahirnya Muhammad Sultan Wijaya, di mana Muhammad Sultan Wijaya ini adalah tokoh utama dalam dalam cerpen saya ini. Si Muhammad ini merupakan anak pertama dan putra kesayangan, cucu pertama dan cucu paling disayang di keluarganya. Selanjutnya pada paragraf ke-6 menceritakan masa-masa
masa-masa sultan, di mana pada cerpen saya ini terdapat percakapan antara si sultan dan neneknya, percakapan sultan dan kedua orang tuanya. Pada paragraf selanjutnya itu di mana proses si sultan ini ditinggal kedua orang tuanya dan tinggal di rumah neneknya. Ketika itu si sultan merasa kesal dan merasa kecewa kepada neneknya karena tidak dibangunkan tidur karena ia ingin bermain bersama temannya yang bernama Aldo. Selanjutnya, karena merasa kasihan, pada paragraf selanjutnya neneknya menghibur si sultan untuk pergi berjalan-jalan untuk menghibur cucu kesayangannya agar tidak merasa sedih, agar tidak merasa kesal kepadanya karena tidak membangunkannya. Dan pada paragraf terakhir itu si sultan dan si neneknya berpisah karena si sultan dijemput kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah mereka. Neneknya merasa sedih dan senang karena si sultan merupakan cucu kesayangan dan cucu semata wayangnya. Senakal apapun dia dan semanja apapun dia, semua apa yang ia inginkan pasti terpenuhi karena suatu kebanggaan. Si sultan berpamitan pulang untuk ikut kedua orang tuanya, berpamitan kepada neneknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.